Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karatna Safitri, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi di video pembelajaran sebelumnya, di mana pada video pembelajaran sebelumnya sudah membahas tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Pada video pembelajaran sebelumnya dibahas tentang struktur tubuh dari bakteri dan juga ciri-ciri bakteri. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang reproduksi bakteri, di mana reproduksi pada bakteri ini dibagi menjadi dua. Ada reproduksi secara seksual dan ada reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara seksual atau tak kawin dilakukan dengan cara pembelahan biner, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Untuk reproduksi aseksual atau pembelahan dilakukan dengan cara pembelahan biner, mekanismenya bisa dilihat pada bagian berikut ini. Di sini diperlihatkan bahwa dari satu bakteri melakukan pembelahan. Yang pertama dilakukan pembelahan pada inti selnya, kemudian diikuti dengan pembelahan pada membran sel, kemudian diikuti dengan pembelahan dari dinding sel, kemudian membelah menjadi dua anakan yang baru. Pembelahan secara aseksual, berarti tidak ada pertemuan antara dua bakteri. Sedangkan bakteri secara reproduksi secara seksual bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Seperti umumnya reproduksi seksual pada organisme hidup dilakukan oleh dua organisme. Namun biasanya untuk organisme yang bisa dibedakan antara organisme jantan dan betina, juga bisa dibedakan kelamin jantan dan kelamin betina, ataupun sel jantan dan betina, yaitu sel telur dan sperma. Itu tampak jelas antara organisme jantan dan organisme betinanya. Nah, pada bakteri itu sendiri, karena belum bisa dibedakan antara organisme atau bakteri jantan dan bakteri betina, maka tetap reproduksi seksualnya dilakukan oleh dua bakteri yang berlainan. Sini. Yang pertama kita lihat di sini ada reproduksi seksual secara transformasi. Dapat dilihat dari bagian yang ada di sana, itu dilihat atau gambar yang ada di sana, bahwa reproduksi pada seksual pada bakteri tetap melibatkan dua bakteri yang berbeda. Hanya saja belum bisa dibedakan mana bakteri jantan dan bakteri betina. Reproduksi secara transformasi ini dilakukan tanpa ada kontak langsung antara kedua bakteri, misalkan antara bakteri A dan bakteri B. Proses ini terjadi ketika salah satu bakteri mengalami lisis, kemudian si DNA-nya terpecah-pecah dan putus, kemudian menyebar di lingkungannya, maka nanti ada sejenis protein dari dinding sel bakteri yang akan mengenali bakteri yang masih DNA bakteri yang masih kerabat, sehingga nanti si DNA yang berasal dari bakteri yang lisis dan kemudian terputus-putus tadi akan menempel pada dinding sel dari bakteri yang lainnya. Jadi di sini diibaratkan si bakteri yang memberikan DNA-nya atau bakteri yang lisis adalah sebagai bakteri yang donornya, sedangkan bakteri yang menerima atau disisipi atau ditempeli oleh bakteri dari si donor itu sebagai bakteri resipien. Nanti si bakteri yang menempel pada dinding sel itu akan diserap melalui proses fisiologis yang kompleks oleh si bakteri itu sendiri, kemudian akan menyusup dan bergabung dengan rantai DNA pada inti dari si sel bakteri tersebut. Sini, sehingga reproduksi seksual pada bakteri ini lebih dikenal dengan rekombinasi DNA atau penggabungan DNA, karena belum tampak jelas antara sel telur dan sel bakteri. Jadi reproduksi setelah transformasi ini reproduksi seksual pada bakteri melalui proses fisiologis yang kompleks tanpa ada kontak langsung atau perlekatan antara kedua bakteri. Yang kedua ada reproduksi bakteri secara transduksi. Reproduksi bakteri secara transduksi ini dilakukan dengan perantara virus. Maka reproduksi transduksi ini sama dengan proses reproduksi virus secara lisogenik. Jadi di sini virus menempel pada dinding sel bakteri, kemudian melakukan injeksi, kemudian absorpsi penempelan,
kemudian DNA si virusnya masuk ke dalam tubuh si bakteri, kemudian DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Maka di sini ada perkawinan di sini antara si DNA virus dengan DNA bakteri. Jadi nanti DNA rekombinasinya adalah kombinasi antara DNA virus dengan DNA bakteri. Yang ketiga, reproduksi seksual pada bakteri dengan cara konjugasi. Di sini untuk reproduksi seksual pada bakteri dengan cara konjugasi ini adalah reproduksi reproduksi seksual bakteri yang dilakukan dengan cara kontak langsung, yaitu ada perlekatan pada bagian dinding sel antara bakteri A dengan bakteri B. Nah, kemudian di situ akan membentuk jembatan sitoplasma dan mereka akan bertukar DNA sebagian DNA, kemudian akan berpisah kembali, sehingga nanti masing-masing bakteri yang sudah melakukan perlekatan, sudah melakukan konjugasi, maka masing-masing bakteri akan memiliki DNA yang kombinasi. Jadi pada DNA bakteri A nanti ada DNA AB, pada bakteri B pun akan memiliki DNA AB pula. Nah, biasanya kalau sudah melakukan reproduksi seksual dan sudah DNA-nya berkombinasi, baru bisa melanjutkan ke reproduksi yang aseksual. Jadi untuk reproduksi aseksual biasanya didahului dulu oleh reproduksi yang seksual. Itu untuk reproduksi bakteri. Kemudian untuk peranan dari bakteri itu sendiri, ada bakteri yang menguntungkan pastinya dan juga ada bakteri yang sifatnya merugikan. Bakteri yang menguntungkan di sini ada beberapa bakteri. Contohnya adalah bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Yang kita ketahui si Escherichia coli ini berada di usus manusia, kan? Berfungsi untuk membusukkan makanan. Jadi makanan yang sudah diserap sari-sari makanannya di usus halus, kemudian diper ke usus besar, dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Selain berperan untuk membusuk, juga untuk membantu proses pembentukan vitamin K pada usus manusia. Yang kedua, bakteri penghasil asam. Di sini ada bakteri Acetobacter, Clostridium botulicum, dan Propionibacterium. Yang ketiga, ada bakteri yang dimanfaatkan atau bermanfaat dalam industri pangan, biasanya untuk bioteknologi pangan. Contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus yang dimanfaatkan untuk membantu proses pembentukan yogurt atau pembuatan yogurt. Kemudian Acetobacter sillinum yang digunakan untuk pembuatan nata de coco. Kemudian Streptococcus lactis yang digunakan untuk proses pembuatan keju. Yang keempat adalah bakteri pengikat nitrogen. Bakteri pengikat nitrogen biasanya mengikat nitrogen bebas, di mana nitrogen ini salah satu juga unsur atau material yang diperlukan untuk menyuburkan tanaman. Maka sini nitrogen bisa diikat bebas oleh bakteri Azotobacter, kemudian Rhizobium leguminosarum, Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Rhizobium leguminosarum biasanya bersimbiosis di akar tanaman polong-polongan. Kemudian bakteri penghasil antibiotik. Contohnya adalah Bacillus brevis untuk menghasilkan antibiotik tirositrin, kemudian Streptomyces venezuelae untuk menghentikan antibiotik chloramicetin. Jadi di mana antibiotik ini biasanya digunakan untuk menghentikan perkembangbiakan dari bakteri. Itu keuntungan dari bakteri. Ini tuh struktur dari si bakteri E. coli-nya, dia bentuknya bacillus. Kemudian bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan biasanya bakteri-bakteri yang sifatnya parasit dan menyebabkan penyakit. Di sini ada beberapa contoh dan tentunya masih banyak lagi. Di antaranya ada Mycobacterium tuberculosis. Ini bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua Mycobacterium lepra yang menyebabkan penyakit lepra. Kemudian Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Shigella dysentery menyebabkan penyakit disentri. Diplococcus pneumoniae menyebabkan radang paru-paru. Kemudian Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa, penyakit kelamin. Kemudian Listeria gonorrhoeae menyebabkan penyakit kencing nanah atau gonore. Kemudian Fibrillo cholera menyebabkan penyakit kolera, dan Meningococcus menyebabkan
penyakit meningitis atau radang selaput otak. Ini contoh-contoh bakterinya. Ini tampak telapak kaki dari bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi Treponema pallidum, yaitu ibu yang menderita penyakit sifilis. Ini biasanya menyebabkan luka-luka pada bagian tubuh. Kemudian ini tampak yang sudah lukanya sampai ke bagian wajah, dan ini sudah bisa menyebabkan kematian. Ini struktur tubuhnya, dia spiral, itu sifilis Treponema pallidum. Kemudian ini penyakit kolera, ini bakterinya Bacillus monobacillus. Ini yang terserang koleranya. Bacillus anthracis biasanya menyerang pada hewan ternak, bisa menyerang pada bagian kuku dan mulut. Ini Bacillus anthracis, tuh dimana di situ monobacillus, kemudian dia amfitrik. Jadi di situ flagelnya banyak di sekujur tubuhnya. Ini hewan ternak yang terinfeksi Bacillus anthracis atau hewan ternak yang menderita penyakit antrak. Dan ini manusia yang terinfeksi atau tertular dari hewan ternak yang terserang antrak. TBC Mycobacterium tuberculosis, bentuknya juga bacillus. Ini orang yang terserang TBC, penyakit yang menyerang pada bagian paru-paru atau bagian sistem pernafasan. Itu bakteri tadi yang merugikan pada manusia. Sedangkan selain merugikan pada manusia, bakteri yang merugikan atau parasit atau menyebabkan penyakit dapat juga ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan contohnya ada Bacillus anthracis tadi, menyebabkan penyakit antraks, kemudian Campylobacter fetus yang bisa menyebabkan keguguran pada sapi. Pada tumbuhan ada Pseudomonas cattleya, ini menginfeksi tanaman anggrek, kemudian Pseudomonas solanocerum, ini menginfeksi tanaman pisang, dan Bacterium papayae, biasa menginfeksi pada tanaman pepaya. Tuh. Kemudian bakteri selain menginfeksi atau parasit pada manusia, hewan dan tumbuhan atau organisme hidup lainnya, ada juga bakteri yang sifatnya merugikan. Itu di situ bakteri yang bisa menyebabkan timbulnya racun asam bongkrek, bisa pada tempe bongkrek atau tempe yang sudah membusuk. Itu ada bakteri Pseudomonas cocovenerans. Kemudian Clostridium botulinum, biasanya bakteri yang ditemukan pada makanan-makanan kale yang sudah kadaluarsa. Kemudian Leconostoc mesenteroides, ini yang bisa menyebabkan makanan tuh basi kemudian berlendir. Seperti kita ketahui, kalau misalnya kita masak kemudian tidak dihangatkan, misalnya makanan berlendir. Nah, bakteri yang menyebabkan makanan-makanan basi dan berlendir adalah bakteri Leconostoc mesenteroides. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi untuk reproduksi bakteri dan peran dari bakteri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.